Shalom pemirsa CBN semua. Bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White, dan juga buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana, dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau untuk belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada orang yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita satu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi pelajaran kita dalam buku ini sangat menarik untuk kita pelajari, yaitu adalah buku Agama yang Bersinar, yang akan membuat kita bersinar dimanapun kita berada. Kita akan membagikan sinar itu kepada semua orang. Jadi kita harus rindu untuk belajar, karena dalam buku ini akan memberikan kita pengharapan sejati sebagai orang yang mau untuk mengetahui atau mau untuk mempelajarinya. Pelajaran kita kali ini terambil dalam halaman 170 dengan judul Hati Kita Disegarkan. Kita boleh mengambil Alkitab kita bersama-sama untuk membuka dalam 2 Timotius 1 ayat 4. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Kita terus-menerus rugi ketika kita menolak hak istimewa berkumpul bersama untuk saling menguatkan dan menyemangati satu sama lain dalam pelayanan kepada Tuhan. Kebenaran-kebenaran firman-Nya menjadi hilang, kejelasannya dan kepentingannya di dalam pikiran-pikiran kita. Hati kita tidak lagi diterangi dan dibangunkan oleh pengaruh yang menyucikan, dan kita menurun dalam kehidupan kerohanian. Dalam pergaulan sebagai orang Kristen, kita kehilangan banyak hal karena kurangnya simpati terhadap satu dengan yang lain. Orang yang menutup dirinya hanya untuk dirinya sendiri tidak sedang menggenapi tempat yang Tuhan rencanakan baginya. Pertumbuhan yang baik dari elemen-elemen sosial dalam karakter kita akan mendorong kita untuk bersimpati dengan orang lain dan menjadi suatu cara untuk mengembangkan dan memperkuat kita dalam pelayanan kepada Tuhan. Baik, pelajaran kita sangat menarik. Dari judul saja dikatakan bahwa judulnya adalah Hati Kita Disegarkan. Dari judulnya saja kita dapat belajar bahwa hati kita akan disegarkan kalau kita duduk berkumpul untuk menceritakan kasih Tuhan. Dalam buku 2 Timotius 1 ayat 4 ini menguatkan lagi kepada kita bahwa apabila aku terkenang akan air mata yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Jadi pada saat kita mencurahkan air mata kita untuk kita melihat Tuhan atau kesungguh-sungguhan kita, maka pada saat Tuhan hadir, Tuhan datang kembali, maka kita akan memiliki kesukaan yang sangat penuh di dalam kehidupan kita, atau kita memiliki kebahagiaan yang ada di dalam kehidupan kita. Di dalam bacaan juga kita di sini dikatakan bahwa kita terus-menerus rugi ketika kita menolak hak istimewa berkumpul bersama untuk menguatkan dan menyemangati satu sama lain dalam pelayanan kasih Tuhan. Jadi kita akan diberikan kembali pelajaran bahwa kalau kita berkumpul untuk saling menguatkan, saling menyemangati dalam pelayanan kepada Tuhan, maka kita tidak boleh menolak. Karena pada saat kita menolak, kita akan menolak Tuhan sendiri. Kita akan menolak kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dan juga akan membuat iman kita menjadi loyo. Kebenaran-kebenaran firman-Nya menjadi hilang, kejelasan dan kepentingan di dalam pikiran-pikiran kita. Jadi Tuhan mau supaya kita berkumpul bersama untuk mendapatkan kesegaran hati itu dengan cara kita
berbicara tentang hal yang saling menguatkan dalam pelayanan Tuhan, hal yang saling menyemangati untuk kita terus bekerja di dalam pelajaran Tuhan. Tetapi kalau kita menolak kebenaran-kebenaran firman yang sudah ada di dalam hidup kita, akan menjadi hilang kejelasannya, dan kepentingannya di dalam pikiran-pikiran kita sudah tidak akan ada lagi. Hati kita tidak lagi diterangi dan dibangunkan oleh pengaruh yang menyucikan, dan kita menurun dalam kehidupan kerohanian kita. Jadi sangat menarik ya. Pada saat kita sudah masuk ke dalam pelayanan Tuhan, kita sudah mempelajari kebenaran, dan juga pada saat kita sudah mengetahui akan kebenaran itu, lalu kita diutus Tuhan untuk pergi untuk menguatkan saudara-saudara kita, untuk menyemangati saudara-saudara kita. Kita tidak boleh menolak, karena kita sudah diutus untuk kita memberi tahukan kebenaran atau semangat itu kepada orang yang ingin untuk memiliki semangat juga. Sehingga pada saat kita memberitahukan itu, mereka akan semangat dan mereka juga akan melakukan hal yang sama seperti kita lakukan untuk pelayanan Tuhan. Tetapi pada saat kita menolak atau kita menolak, maka firman-firman kebenaran itu akan hilang di dalam diri kita, dan juga tidak akan, dan terang itu juga kita tidak akan miliki lagi, sehingga kehidupan kita yang mungkin selama ini mendapatkan pengaruh tentang kesucian mungkin tidak akan ada lagi, sehingga setiap hari kehidupan kita akan menurun, kehidupan kerohanian kita, sehingga lama kelamaan kerohanian yang kita pelajari selama ini akan luntur, sehingga kita tidak bisa untuk berada dalam kebenaran lagi. Jadi ini contoh yang kita dapat di sini, bahwa ini datang kepada semua orang yang ingin untuk bekerja di dalam pelayanan Tuhan. Kita kembali lagi dikuatkan bahwa pada saat kita sudah bekerja di dalam pelayanan Tuhan, berarti kita harus bisa menjadi orang yang selalu siap untuk memberikan semangat, orang yang selalu memberikan kekuatan kepada orang yang mungkin lemah imannya, yang rindu untuk mencari Tuhan. Kita harus siap untuk menguatkan mereka, menyemangati mereka untuk bisa terus melakukan pelayanannya. Dalam pergaulan sebagai orang Kristen, kita kehilangan banyak hal karena kurangnya simpati terhadap satu dengan yang lain. Jadi seringkali kita sebagai orang Kristen, kita di sini dikatakan bahwa kita kurangnya simpati, karena seringkali kita sudah memiliki agama yang disebut agama Kristen. Maka di sana kita percaya bahwa diri kita sudah suci daripada orang lain, sehingga kita tidak pernah mau memikirkan atau kita tidak memiliki simpati kepada orang lain, tetapi kita selalu memiliki simpati kepada diri kita sendiri. Kita tidak mau bagi simpati itu kepada orang lain, tetapi kita hanya menginginkan simpati itu untuk diri kita sendiri, sehingga kita membuat diri kita lebih sombong dan lebih tidak membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita harus bisa membuat satu kesatuan, sehingga kesatuan inilah yang akan membuat kita untuk memiliki pengaruh tentang pelayanan kepada Tuhan. Orang yang menutup dirinya hanya untuk dirinya saja tidak sedang menggenapi tempat yang Tuhan rencanakan baginya. Jadi kita tidak diizinkan untuk menutup diri kita, karena pada saat kita menutup diri kita, kita sendiri yang sedang menutup akan penggenapan yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan rencanakan kepada kehidupan kita untuk menjadi lebih baik, tetapi karena kita menutup akan diri kita, maka kita tidak menerima apa yang Tuhan sudah rencanakan di dalam kehidupan kita. Jadi kita diajak kembali bahwa kita harus selalu untuk mengikuti apa yang Tuhan akan rencanakan, sehingga kita tidak boleh menutup diri kita untuk menerima berkat yang datang dari Tuhan, karena setiap berkat yang datang adalah untuk melakukan pelayanannya. Pertumbuhan yang baik dari elemen-elemen sosial dalam karakter kita akan mendorong kita untuk bersimpati dengan orang lain, menjadi suatu cara untuk mengembangkan dan memperkuat kita dalam pelayanan kepada Tuhan. Jadi kita diberikan kekuatan bahwa
pertumbuhan yang baik dari elemen-elemen sosial dalam karakter kita akan mendorong kita untuk bersimpati dengan orang lain. Jadi kita harus memiliki rasa simpati. Pada saat kita melihat orang berada dalam kesusahan, maka simpati kita pun harus kita miliki dalam kehidupan kita untuk bisa menjadi penolong baginya. Karena Tuhan saja bisa bersimpati kepada kita untuk menolong kita, untuk kita bisa kembali dibebaskan dari dosa. Kenapa kita tidak mau bersimpati kepada orang yang membutuhkan akan kasih Tuhan dalam kehidupannya? Maka kitalah yang harus menjadi penyambung tangan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Tuhan berikan berkat kita untuk kita bisa membagikan kepada orang lain, untuk menolong orang lain, untuk bisa menjadi berkat juga. Jika orang-orang Kristen bergaul bersama, saling membicarakan satu sama lain tentang kasih Tuhan dan tentang kebenaran penebusan yang berharga, maka hati mereka sendiri akan disegarkan dan mereka akan saling menyegarkan satu sama lain. Langkah kepada Kristus, halaman 174 dan 175. Jadi pelajaran kita sangat menarik, kan? Perkumpulan orang Kristen akan berguna pada saat kita menceritakan tentang kasih Tuhan, tentang kebenaran penebusan yang berharga. Maka itu akan membuat diri kita akan segar pada saat kita membicarakan tentang Tuhan. Tetapi seringkali perkumpulan orang Kristen adalah menceritakan tentang satu sama lain yang mungkin melakukan kesalahan, mungkin melakukan sesuatu hal yang benar. Itulah yang seringkali terjadi karena kita menceritakan sesuatu hal yang bukan datangnya daripada Tuhan, tetapi satu hal yang datangnya melalui keinginan hati kita sehingga kita mau untuk membicarakan orang lain. Tetapi di sini dikatakan bahwa sebagai orang Kristen kita harus membicarakan satu sama lain tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan dan juga kebenaran penebusan, bukan menceritakan tentang bagaimana kesalahan orang lain, bagaimana perbuatan orang lain, tetapi kita harus menceritakan tentang kasih Tuhan. Sehingga pada saat kita menceritakan tentang kasih Tuhan, kita sendiri dapat disegarkan dan kita juga bisa saling menyegarkan antara satu sama yang lain. Jadi kita semua dapat membuat hati kita segar pada saat kita mencari Tuhan, lalu kita menceritakan pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan itu sehingga dapat menguatkan satu sama lain. Kita semua adalah anak-anak dari satu Bapa yang saling bergantung satu terhadap yang lain untuk memperoleh kebahagiaan. Tuntutan Tuhan dan kemanusiaan ada di atas pundak kita. Dengan mengusahakan pemeliharaan yang sepantas atau unsur-unsur sosial dari sifat kita akan menyebabkan kita merasa simpati kepada saudara-saudara kita dan memberikan kepada kita kebahagiaan dalam usaha menjadi berkat bagi orang lain. Alfa Omega Jilid 2 halaman 161. Baik, di akhir pelajaran kita membuat kita untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan, untuk menceritakan bagaimana pelayanan kita kepada Tuhan. Karena kita semua adalah satu Bapa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang saling bergantung terhadap satu sama yang lain. Jadi kita memiliki satu Bapa dan juga kita saling tergantung atau bergantung satu terhadap yang lain yang untuk memperoleh kebahagiaan. Jadi kita saling membutuhkan simpati itu untuk kita bisa memiliki kebahagiaan dalam kehidupan kita. Karena tuntutan-tuntutan Tuhan dan kebahagiaan sudah di atas pundak kita untuk kita lakukan. Jadi kita sudah diberikan tuntutan untuk kita lakukan, dan tuntutan itu sedang kita pikul di pundak kita untuk kita lakukan bersama-sama sebagai anak-anak yang satu Bapa dengan kita. Dengan mengusahakan pemeliharaan yang sepantasnya atau unsur-unsur sosial dari sifat kita akan menyebabkan kita merasa simpati kepada saudara-saudara kita dan memberikan kepada kita kebahagiaan dalam usaha menjadi berkat buat orang lain. Jadi pada saat kita ingin untuk menjadi berkat buat orang lain, maka kita harus memiliki rasa simpati kepada saudara-saudara kita sehingga kita dapat memberikan kebahagiaan dalam
usaha kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Jadi orang yang ingin untuk menjadi berkat, berarti dia harus memiliki rasa simpati. Dan rasa simpati itu akan memberikan rasa kebahagiaan. Sehingga melalui rasa kebahagiaan yang kita dapatkan, maka itu hati kita juga akan disegarkan pada saat kita bercerita tentang kasih Tuhan dan juga pengorbanan penebusan yang sangat berharga untuk kehidupan kita. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas mengenai hati kita disegarkan. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.